moodnya. Terus aku lihat perutnya juga buncit, tapi dia selalu bilang, oh ini mah kebanyakan makan, kebanyakan ngemil. Tapi kalau kunci dari gue, pertama tujuan gue merantau ke Jakarta dari profesi gue dulu sebagai apa dan akhirnya sekarang sebagai apa, kuncinya itu nomor satu, yakin, selalu berprasangka baik sama sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan juga lakuin semuanya tulus untuk keluarga. Selagi kita berpikir untuk keluarga, insya Allah rezeki bakal ada terus. Dan insya Allah maksudnya kita kalau berpikirnya positif terus sama yang di atas, ada aja jalan. Jadi gue percaya itu. Dan jujur gue sampai sekarang nggak punya tabungan. Karena invest gue itu bukan di tabungan, bukan bentuk materi, tapi lebih ke kayak gimana caranya kita nabung lewat akhirat gitu. Nah, kayak sedekah kayak gitu. Jadi teman-teman di sana gue saranin sih coba ikutin cara gue supaya mungkin bisa sedikit diangkat derajatnya atau bahkan lebih gitu. Tapi Bang, ada nggak sih yang berubah dari diri Bang Evan pasca udah di dunia entertain gitu? Apa jauh lebih bisa kan Abang udah, maksudnya di dunia ini pasti ngalamin fase gitu, jadi lebih menghargai orang lain gitu kan. Dan Abang ada nggak sih maksudnya dari versi Abang yang berubah dari diri Abang? Banyak. Kalau untuk versi gue sebelum nikah dengan versi setelah nikah jauh. Pasti dari segi penampilan mungkin yang dulunya urakan, penampilan asli ya kayak di dunia nyata, penampilannya mungkin gue dulu sering pakai anting, celana gue masih sobek-sobek, mungkin di dunia nyata gue hindarin itu, mungkin udah nggak gue pakai. Terus biasanya gue nongkrongnya sembarangan, mungkin di tempat mana, atau mungkin pulangnya kemalaman atau apa. Sekarang kan udah punya istri, lebih dijaga lagi nih wibawanya seorang suami, dan juga berpakaiannya dijaga juga. Mungkin untuk karakter, kecuali untuk karakter di sinetron ya, khususnya di Pupa ini emang kata-kata ya begini gitu, rebel selengean. Jadi emang sesuai aja harus. Istri gue kan masih muda ya, masih 21 tahun nih ulang tahunnya. Jadi dia tuh sebelumnya di kampung itu sering namanya dia naik gunung, dia kan hobi alam. Jadi kadang kalau gue ngasih sesuatu yang kayak nongkrong di mana di tempat-tempat mewah kan kurang lah, menurut gue kurang buat dia. Lebih baik gue ngasih sesuatu yang emang biasa dia lakuin di kampungnya, kayak contoh naik gunung, bawa dia ke pantai, lebih ke alam sih. Dan kenapa gue lakuin itu karena menurut gue pengen ngasih sesuatu yang beda aja gitu, dan tetap sesuatu yang emang nggak menghambur-hamburkan uang, dan juga tetap menjalani kesederhanaan gue sebagai kepala keluarga buat jalan rumah tangga. Awal pernah dia mual-mual sekali apa 2 kali gitu, itu pas 3 minggu, pas 3 minggu awal dia udah mulai muntah-muntah gitu. Terus juga emang beda-beda kali ya cewek ya kalau lagi hamil kayak gitu moodnya. Terus aku lihat perutnya juga buncit, tapi dia selalu bilang, oh ini mah kebanyakan makan, kebanyakan ngemil. Tapi beda perutnya, kamu periksa. Akhirnya ternyata kemarin baru 2 hari kemarin aku ke USG kan, aku bawa ke rumah sakit. Pas di USG dicek kandungannya, emang positif hamil, tapi itu tuh masih belum bisa kedetek gitu loh, masih kecil banget kan. 4 minggu tuh masih cuma kelihatan kantong berapa senti doang. Nah nanti kata dokternya 2 minggu lagi nanti datang lagi ke sini gitu. Kalau gue liatnya sama aja, istri gue kan manja ya, maksudnya kayak anak kecil gitu ya, masih sesuai umur yang masih 21 tahun. Cuma tambahannya mungkin agak sedikit yang manja-manja, yang mungkin yang biasa dia harus beres-beres yang gimana nyetrika atau nyuci, paling ntar kayak yaudah aku aja deh. Karena gue juga emang peduli banget, apalagi anak pertama kan, gue nggak mau gimana-gimana, apalagi kan rentan banget. Jadi biar kita bagi tugasnya lebih banyak banget gini. Oke. Makin bucin gak sih pas udah tahu positif hamil bakal jadi orang tua gitu? Makin bucin gak sih kalian berdua? Bucin sih enggak sih. Kalau bucin tuh lebih, kalau aku sama istri tuh lebih ke bukan bucin, lebih ke kayak kita menyadari sekarang bini gue tuh bakal bawa badan lain nih ya di perut. Jadi gimana caranya gue tuh harus merhatiin banget, dia nggak boleh capek, dia nggak boleh banyak gerak. Lebih ke perhatiannya tuh kayak jangan biarin dia capek aja sih. Biar gue yang nge-backup semua kerjaan dia kalau emang dia nggak sanggup atau dia capek, gitu aja sih. Kalau mental seorang bapak sih ibaratnya belajar aja sih, karena gue juga di sini berperan sebagai Ata yang emang udah punya keluarga, justru punya anak ibaratnya. Jadi untuk itu sebagai belajar juga kali ya, gue di kehidupan nyata di dunia seni peran juga di sini, gue akhirnya bisa ada sedikit ilmu yang bakal bisa gue terapin gitu buat nanti di kehidupan nyatanya gitu sih. Teman-teman berarti kayaknya banyak banget yang ngucapin Banyak alhamdulillah yang support, yang doain, yang mesti dengar kabarnya seneng gitu, kayak Ranti dan teman-teman yang lain, Randy.
Ya alhamdulillah, maksudnya di judul ini panjang, gue dari sendirian sampai nikah sampai punya anak, sampai mungkin nanti sampai anak gue lahir sampai dewasa, judul ini masih ada kan, alhamdulillah kayak gitu. Assalamualaikum. Nah, Ini mukanya kira-kira mirip Bang Evan atau Katami atau dua-duanya? kemarin pas lahir rebutan banget, oh ini hidungnya mirip aku, oh enggak ini halus yang rambutnya. Cuma kan kalau bayi kan berapa minggu apa berapa bulan baru kelihatan ya. Nggak bisa langsung, oh ini hidungnya mirip papanya nih, oh bibirnya mamanya nih. Cuma emang matanya sipit kan dia, kayak matanya kaku, hidungnya ke istri. Oh, iya. Berarti setengah-setengah lah. Setengah-setengah lah ya. Kebagian lah. Oh bawa bentar ya, ini kita. Hati-hati ya. Justru kalau aku lebih senang banget lihat, kayak bangga banget jadi bapak nih bawa anak ke mall gitu, mamer-mamerin gitu, bawa tas apalagi digendong di dada gitu, terus bawa tas-tas bayi yang lucu-lucu gitu, kayak keren banget gitu ya. Jadi ya bobo istirahat dulu ya pemirsa ya, kita titipin lagi ke istri biar istri bisa istirahat, terus juga jadi Wawa bisa istirahat lagi. Terus panggilannya Wawa ya Kak? Wawa. Bobo dulu sayang ya. Bismillah. Oh iya. Cantik. Oh. Biar nggak rigid nyamuk ya. Mau sambil mau nangis. Makasih intinya buat berjuang bersama-sama sama dedenya ya. Tak hanya itu, rasa bahagia atas dikaruniainya anak perempuan yang begitu cantik di curahan Evan. Tak kalah dirinya menggendong baby Hawa dengan penuh kasih sayang.